teman-teman. Tahukah kalian apa itu mempengaruhi orang lain? Menurut aku, mempengaruhi orang lain itu bertujuan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Nah, lalu bagaimana sih cara mempengaruhi orang lain itu? Untuk itu, di sini aku Nania Dismi Esti dan Halo, nama saya Yonita Disadelia. aku dan adikku akan meng-share sedikit pengetahuan kita berdua tentang cara mempengaruhi orang lain. Jangan bosan ya guys. Ini kayak dari segi pandang kita berdua. Kalau dari Nani sendiri sih ya, pertama itu harus kenali kepribadian orang-orang yang pengen kita pengaruhi ya. Misalnya dari lingkungan keluarga yang Nani ambil. Kan mempengaruhi orang lain ini sama kayak melobi kan. Betul. Benar? Betul. Benar. Kita harus tahu dulu kepribadian dari setiap orang yang pengen kita lobby. Kayak misalnya di lingkungan rumah kita lebih sering ngelobi mama kan buat minta uang jajan atau izin keluar. Biasanya nih ya, buat yang suka jajan pasti minta ke mama kan. Nah, cara buat ngelobinya itu kita harus baik-baikin dulu pertama. Terus karena mama tipe orang yang baik kan, lemah lembut, terus Rajin, gak suka hal kotor. nah dari situ kita bisa manfaatin, kayak kita baik-baikin dulu, terus kita rayu nanti dibersihin deh mah buat barang-barang yang berantakan gitu. Terus ada apa lagi mempengaruhi orang lain? Kalau mempengaruhi orang lain itu kita juga harus pandai-pandai gunain kalimatnya yang Pakai bahasa yang sopan ya. ya sopan, terus juga yang menekankan kalau kita tuh menginginkan ini dari si orang yang kita pengaruhi. Terus nggak perlu kita langsung ngomong ke orang yang kita lobby gitu, bisa melewati perantara yang lebih paham. Kalau misalnya kita nggak bisa menggunakan kata-kata yang sopan atau yang nggak kurang diterima gitu sama orang yang kita lobby. Yang pastinya pakai bahasa yang sopan santun, jangan ngotot ya. Contohnya kalau misalnya Yuyun kan suka minta apa-apa gitu ke mama, biasanya Yuyun tuh lewatin kanan dulu, kasih tau ke kanan. Atau mau minta ke kakak yang lain gitu, kasih tau lagi dulu, ini enak gak ngomongnya begini-begini gitu. Jadi perlu sih bantuan dari orang lain juga. Itulah gunanya punya kakak, tukar pendapat sama orang, benar. Terus buat yang nggak punya kakak gimana sih? Biasanya menurut Tani ya, karena beberapa teman Tani tuh biasanya mereka minta bantuan sama teman buat mempengaruhi orang tuanya. Misalnya anak tunggal, temen Tani anak tunggal, terus dia biasanya bakal telepon atau minta tolong buat Nan bantuin dong buat ngelobi mama gitu, biar aku diizinin keluar. Biasanya dia bakal ngomong kayak gitu ya. Yang penting kita kenal dulu sama keluarga dia, dan keluarga dia kenal kita gitu. Yang penting jaga nama baik kita juga biar nggak tercoreng. Terus ada juga buat keputusan dengan percaya diri. Jadi kalau kita mau sesuatu mempengaruhi orang itu, kita harus percaya diri buat mintanya, buat kayak mengutarakan keinginan kita tuh harus percaya diri, jangan menyek gitu. Maksudnya menyek tuh kayak ragu-ragu gitu, kayak Nani mau HP mah gitu, ya udah ngomong tapi pakai bahasa yang santun, dan harus percaya diri kalau bakal dapat. Tapi emang kalau lebih nggak pasti dapat hari itu juga. Iya, jadi harus sabar juga sih buat mempengaruhi. Karena mempengaruhi orang tuh ya sabar-sabar aja. Terus gimana kalau mempengaruhi orang lainnya itu nggak ketemu langsung atau bukan dari keluarga sendiri tuh gimana caranya? Pertama yaitu kita bisa cari tahu tentang orang itu lewat media sosialnya gitu. Di media sosialnya kita tahu kan dia tipe orang yang kayak gimana gitu. Terus ada tambahan ya? Kalau menurut ini juga, kalau misalnya nggak langsung itu kita juga harus pandai kayak baca pesan dari dia, karena kan
kadang-kadang terjadi kesalahpahaman di media sosial kalau kita lagi ngelobi gitu. Kadang-kadang kita nganggepnya marah, dia marah, tapi dia tuh maksudnya biasa aja gitu. Makanya itu gunanya ada emoji di handphone. Walaupun iya. kadang pakai emoji aja juga sering salah paham kan. Kayak emoji nangis nih kayak ini, itu kan sering disalahpahamin sama kok kamu nangis, padahal kan enggak gitu, enggak juga gitu. Jadi kita juga harus pandai mengolah kata-kata kita di media sosial, emoji kita untuk melobi orang lain. Orang lain tuh bakal ngelihat atau tertarik sama omongan kita itu dari kalimat-kalimat yang kita keluarkan. Sampaikan gitu. Nah, itu tadi bagaimana cara mempengaruhi orang lain. Jadi teman-teman, buat mempengaruhi orang lain itu jangan lupa untuk mengasah skill komunikasi kalian. Jangan sampai orang salah paham sama apa yang kalian maksud. Sekian video dari kami berdua. Kurang lebihnya mohon maaf.